Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega karena lenyapnya perasaan brutal secara bertahap di dalam hatinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum matanya sekali lagi dengan hati-hati menoleh ke punggung King Lin. Namun kali ini, dia jauh lebih berhati-hati. Dia mengunci pikirannya dan api ungu coklat perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Tato misterius di punggung halus King Lin sebagian terlihat. Mata ular berkepala 9 kembali tertutup. Karenanya, jenis perubahan tak terduga dari sebelumnya muncul sekali lagi. Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat. Namun, dia masih bingung beberapa saat kemudian. Bentuk aneh ini, bahkan Piton Nine Serene Deep Ground tidak terlihat seperti ini. Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menekan keraguannya di dalam hatinya setelah berpikir lama dengan cara yang sia-sia. Ketika King Lin bangun, dia bisa bertanya padanya. Dia harus menyadari situasi yang sebenarnya. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan dan dia juga menghentikan pikiran sia-sia ini. Dia melirik warna di dalam kolam dan sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanannya. Dia menuangkan cairan berwarna merah pucat dari dalam. Meskipun waktu dan bahan obat sangat habis, ekspresi King Lin menjadi semakin hidup di bawah kabut energi yang naik. Uap hitam tipis yang tersisa di antara alis seseorang juga secara bertahap tersebar. Semua ini menunjukkan bahwa racun pengikisan jantung Kaisar Piton di dalam tubuhnya dengan cepat dihilangkan. Setelah mengalami perubahan tersebut, Xiao Yan pun semakin penasaran dengan tato misterius tersebut. Hal ini seharusnya menjadi sesuatu dari zaman kuno. Namun, kemungkinan benua Doqi saat ini tidak lagi memiliki binatang ajaib seperti itu. Kalau tidak, Xiao Yan pasti akan setidaknya mendengar sesuatu tentang itu. Air kolam merah samar terus mengeluarkan gelembung air di dalam kolam. Udara panas naik dan samar-samar orang bisa melihat sosok Anggun yang cantik. Selama 10 tahun ini, gadis kecil yang dulu telah menjadi orang yang bersemangat dan memikat. Xiao Yan duduk di atas batu di samping kolam. Matanya yang tertutup juga perlahan terbuka. Dia bisa merasakan bahwa ada aktivitas yang sedikit tidak biasa yang muncul di dalam kolam saat ini. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mendengar suara percikan air dipancarkan dari kolam. Apa yang terjadi? Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia buru-buru berdiri dan matanya berhenti di kolam yang tertutup kabut. Aktivitas itu terpancar dari titik itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menatap tajam ke bagian dalam kolam. Sepertinya ada garis besar yang terlihat samar-samar di dalam kabut. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan perubahan yang tidak biasa ini. Doqi di dalam tubuhnya diedarkan dengan cepat. Kabut energi yang menyebar tiba-tiba bergoyang ketika Doqi sedang beredar di dalam tubuh Xiao Yan. Segera, mata aneh seukuran kepala muncul entah dari mana. 3 titik kecil membesar di dalam mata yang dipenuhi dengan cahaya hijau. Akhirnya, mereka berubah menjadi 3 bunga seperti zamrud yang mengelilingi mata dan berputar dengan cepat. Murid bunga ular 3 giok hijau. Hati Xiao Yan menegang segera setelah melihat penampilan mata iblis. Tubuhnya tiba-tiba bergegas mundur dengan gerakan seperti refleks. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika mata iblis itu tiba-tiba meledak. Sosok besar bergegas keluar dari dalam kolam. Itu menerkam menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Itu adalah ular besar yang memiliki 9 kepala ular buas. Ular besar itu menggelengkan 9 kepalanya yang ganas. 18 mata iblis dari kepala ular sebenarnya menjadi merah darah pada saat ini. Selain itu, hal yang paling misterius adalah bahwa bagian dalam mata merah darah ini sebenarnya sama dengan murid bunga ular 3 giok hijau yang digunakan King Lin. Xiao Yan memusatkan perhatian pada ular berkepala 9 yang menyerang secara eksplosif ke arahnya. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berteriak dengan keras saat ular itu hendak menerkam tubuhnya, King Lin. Teriakan Xiao Yan ini diiringi oleh Doqi. Itu seperti guntur yang meledak di dalam gua, menyebabkan gua itu bergetar hebat. Tubuh besar ular berkepala 9 juga gemetar di bawah teriakan ini. Ekspresi berjuang tiba-tiba muncul di mata merah darahnya. Sesaat kemudian, kemerahan darah benar-benar memudar dengan cepat. Warna hijau zamrud perlahan pulih. Mengikuti kemunculan warna hijau giok itu, tubuh besar ular 9 kepala itu tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang kuat. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi tubuh kecil yang jatuh dengan keras dari udara. Tubuh Xiao Yan bersinar saat melihat tubuh King Lin jatuh. Dia meraih pinggang kecil King Lin. Perasaan lembut tanpa tulang itu menyebabkan jantungnya sedikit berfluktuasi. Dia buru-buru menenangkan pikirannya sebelum melihat King Lin, yang terbangun dengan tersesat, dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" King Lin, yang perlahan membuka matanya, menatap Xiao Yan, yang berada dalam jarak dekat.
Dia awalnya terkejut. Perasaan yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan wajahnya memerah dengan suara dentuman. Dia buru-buru melarikan diri dari tangan Xiaoyan dan bersembunyi di balik pilar batu dengan sekejap. Xiaoyan tanpa sadar menggosok hidungnya saat mendengar suara seretan yang dipancarkan dari balik pilar batu. Dia merasa sedikit malu. Hanya setelah King Lin mengenakan pakaiannya, dia berjalan keluar dari balik pilar batu dengan wajah memerah. Xiaoyan terbatuk kering saat melihat daun telinganya yang merah menyala. Dia buru-buru bertanya dengan ekspresi serius, apa yang terjadi saat itu? King Lin terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, dia menyilangkan tangan kecilnya dan berbicara dengan takut-takut, itu adalah jiwa dari ular surga kuno. Ular surga kuno. Xiaoyan tercengang. Dia telah mendengar tentang ular surga kuno. Dikabarkan bahwa ini adalah salah satu nenek moyang magical beast ular kuno. Itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Dikabarkan bahwa itu adalah magical beast yang dapat dianggap pada level yang sama dengan Phoenix surga kuno. Namun, jumlah ular surga kuno ini lebih kecil daripada bahkan surga Phoenix. Oleh karena itu, sudah punah sejak zaman kuno. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk menyebutkannya sekarang. Itu tidak benar, aku ingat bahwa buku-buku kuno tidak menyebutkan bahwa ular langit kuno ini memiliki 9 kepala. Ini adalah ular surga kuno yang bermutasi. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ketika saya tiba di Central Plains saat itu, saya secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular surga kuno. Karena penasaran, saya akhirnya menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Bagaimana saya bisa berharap bahwa saya benar-benar akan memanggil tubuh spiritual? Wajah kecil King Lin pahit saat dia berkata, sangat sulit untuk menjinakkan makhluk ini. Untungnya, dengan peningkatan kekuatan saya, ketahanan benda ini juga menjadi semakin lemah. Sepertinya saya akan dengan mudah dapat mengontrolnya segera. Wajah Xiaoyan tercengang. Mengontrol ular surga kuno yang bermutasi. Hal itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Phoenix surga kuno. Jika itu tumbuh di masa depan, itu bahkan akan bisa melawan elit Doseng. Bukankah kamu mengatakan bahwa murid bunga ular 3 giok hijau tidak mampu mengendalikan ular itu dari magical beast yang memiliki garis keturunan kuno? Jika ular surga kuno ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan bisa mengendalikannya. Namun, orang ini hanyalah roh. Lagi pula, bukan karena saya mengambil inisiatif untuk mengendalikannya. Sebaliknya, itu ingin tetap pada saya. King Lin berbicara tanpa daya. Hanya ada 2 jenis ular tingkat atas dari magical beast yang benar-benar memiliki garis keturunan bangsawan pada zaman kuno. Salah satunya adalah ular surga kuno sementara yang lainnya adalah surga menelan piton. Nine Serene Deep Ground Python saat ini hanyalah keturunan mereka. Racun di dalam tubuhmu seharusnya sudah diatasikan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, menatap King Lin dan bertanya. King Lin mengangguk. Dia tersenyum berkata, saat ini, kekuatanku juga telah mencapai bintang Dozun. Jika aku menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau, sepertinya aku akan bisa mengendalikan magical beast berbentuk ular yang telah mencapai kekuatan Dozun bintang 4. Karena racunnya telah diatasi, ayo pergi. Xiaoyan melambaikan tangannya. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Sejak masalah King Lin teratasi, seharusnya sudah waktunya untuk mulai menyempurnakan tubuh untuk Yao Lao. Yao Lao duduk di kursi pemimpin di aula besar yang luas. Matanya tertutup. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat bergetar di sekitar tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Yao Lao saat ini mungkin tidak memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi kekuatan spiritual yang berfluktuasi memberi seseorang perasaan dipenuhi dengan kehidupan. Tampaknya memiliki keaktifan yang lebih besar daripada kekuatan spiritual di masa lalu. Guru, apakah mungkin bagimu untuk mengisi kembali esensi aura spiritualmu? Yao Lao perlahan membuka matanya. Dia menatap Xiaoyan, yang dengan cepat berjalan sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, efek obat buah jiwa bayi tingkat emas sangat kuat. Aura spiritual esensi saya sekali lagi pulih ke puncak. Lalu masalah memurnikan tubuh bisa dimulaikan. Xiaoyan berbicara dengan agak cemas. Memurnikan tubuh masih membutuhkan berbagai bahan berbeda, jawab Yao Lao sambil tersenyum. Murid ini telah mengumpulkan semua bahan ini selama tahun-tahun ini, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok muncul di tangannya. Pil obat besar bermata naga sedang berputar dan menetes. Aroma pil yang begitu kaya, tidak mungkin untuk pulih, menyebar dari dalamnya. Hal ini menyebabkan pikiran seseorang menjadi kuat. Ini adalah pil obat tingkat 8. Kejutan segera muncul di mata Feng Zunze saat dia berkata ketika dia melihat pil obat.
Ya, terlebih lagi, itu adalah pil obat tingkat 8 yang telah mengalami 5 pil kilat. Yao Lao mengangguk pelan. Dia segera mengungkapkan jumlah warna kilat pil yang dialami pil obat ini. Segera, dia melihat Xiao Yan dengan senang hati dan berkata, keterampilan alkemis kamu tidak diabaikan selama tahun-tahun ini. Haha, orang tua, yakinlah tentang ini. Xiao Yan juga merupakan juara pil gathering. Dia tidak lebih buruk darimu saat kamu masih muda. Feng Zunze membelai janggutnya dan tertawa terbahak-bahak. Guru, ini pil penyatuan darah tumbuh tulang. Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikkan ke botol giok dan yang terakhir perlahan melayang di depan Yao Lao. Segera, Xiao Yan mengeluarkan botol giok transparan lagi. Ada beberapa tetes darah hijau merah di dalam botol giok. Energi murni yang menakutkan menyebar dari dalamnya. Ini adalah darah inti dari Heaven Demon Phoenix. Mungkin jumlahnya kurang, tapi akan sangat berguna. Xiao Yan tersenyum berkata, ini secara alami adalah darah esensi yang telah disempurnakan Xiao Yan dari tulang Heaven Demon Phoenix saat itu. Adapun kerangka, saya punya satu milik puncak kelas Dozong. Xiao Yan melambaikan tangannya secara acak. Mayat yang tersegel dalam es muncul di dalam aula besar. Satu-satunya di antara 3 bahan ini yang membuat Xiao Yan tidak puas adalah kerangka ini. Jika itu di masa lalu, dia mungkin merasakan sedikit kegembiraan pada kerangka seseorang di puncak kelas Dozong. Namun, dengan kenaikan levelnya, kerangka dengan kekuatan seperti itu tidak lagi dapat menarik perhatian Xiao Yan. Jika itu kerangka, aku punya yang milik Dozun bintang 4 di sini. Feng Zunze di sampingnya tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan peti mati mendarat di tanah. Ada kerangka abu-abu pucat di dalam peti mati. Fluoresensi samar mengalir ke seluruh tubuh kerangka. Ini adalah musuhku di masa lalu. Dia kemudian meninggal di tangan saya. Saya takut tidak ada yang mau menangani mayatnya, jadi saya akhirnya membantunya menyimpannya. Xiao Yan tanpa sadar sedikit terdiam saat mendengar nada santai Feng Zunze. Tampaknya Feng Zunze memiliki permusuhan yang cukup besar dengan orang ini. Jika tidak, dia tidak akan berurusan dengan mayat orang lain. Ketiga bahan ini berkualitas tinggi. Bahan yang kami perbaiki dari mereka harus dapat memungkinkan Yao Chen pulih ke kekuatan puncak sebelumnya. Namun, saya bertanya-tanya apakah dia akan mampu menerobos kelas Dozun dan mencapai kelas Doseng. Feng Zunze membelai janggutnya dan menyuarakan pikirannya. Sulit. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dozun dan Doseng adalah 2 level yang sangat berbeda. Seorang elit Dozun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas sejati di benua itu. Doseng, di sisi lain, berdiri di puncak pagoda emas. Mengingat fondasi Central Plains, elit Dozuns dapat dianggap sedikit, tetapi mereka tidak terlalu langka. Namun, seorang elit Doseng sama sekali berbeda. Karena semua bahan sudah dikumpulkan, kita harus bertindak besok. Semakin awal Yao Chen memulihkan kekuatan puncaknya, semakin sedikit paviliun bintang jatuh perlu mengkhawatirkan balas dendam oleh Hall of Soul. Sebuah aula cabang dari Hall of Soul dihancurkan dan dimanfaatkan di dalam sisa-sisa kuno. Mengingat cara Hall of Soul melakukan sesuatu, itu pasti tidak akan dengan mudah menelan kerugian sebesar itu. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Xiao Yan dan Yao Lao mengangguk. Saat ini, semuanya mungkin tampak tenang tetapi sudah jelas bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah memutuskan dengan Yao Lao tentang waktu untuk memperbaiki tubuh, Xiao Yan kembali ke tempat tinggalnya karena sudah terlambat. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia duduk di tempat tidur dan merenung sejenak. Dia membalik tangannya dan 3 tulang rusuk putih giok muncul di telapak tangannya. Ketiga tulang rusuk itu secara alami adalah yang dicabut Xiao Yan dari kerangka. Di dalamnya tersembunyi rahasia teknik Dou kelas Tian. Namun, sejak dia kembali ke paviliun bintang jatuh, dia belum mengamatinya dengan hati-hati karena dia sibuk mengeluarkan racun dari King Lin. Setelah mendengar Feng Zunze menyebutkan masalah Hall of Soul yang segera membalas dendam, hatinya juga menjadi sedikit tertekan. Saat dihadapkan dengan faksi sebesar itu, dia pada akhirnya harus meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung seseorang secara alami adalah berlatih teknik Dou kelas tinggi. Teknik Dou kelas Tian yang legendaris sangat kuat. Bahkan pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat melupakan kekuatan mengerikan, yang tercipta ketika kerangka Doseng melepaskan teknik Dou kelas Tian saat itu. Tulang rusuknya terasa sejuk saat masuk ke tangan Xiao Yan. Itu tidak memiliki perasaan kasar seperti tulang. Sebaliknya, itu tampak seperti batu giok yang sempurna ketika seseorang menyentuhnya, tampak halus dan sejuk, memberikan perasaan yang sangat luar biasa. Tulang rusuknya ditutupi oleh karakter misterius kecil. Karakter ini sangat misterius. Itu memberi seseorang perasaan yang tidak jelas.
Xiaoyan dengan hati-hati mengamati 3 tulang rusuk secara detail. Dia mengingat karakter misterius itu dalam pikirannya tetapi dia tidak dapat menguraikannya. Sepertinya metode biasa tidak akan bisa membuka tulang rusuk ini. Wajah Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Sesaat kemudian, dia meletakkan tulang rusuk dengan lembut di dahinya. Kekuatan spiritual menyebar. Namun, itu langsung dipantulkan kembali saat menyentuh tulang rusuk. Xiaoyan segera terkejut sebelum dia menghela nafas lega. Sebenarnya ada segel di permukaan tulang. Xiaoyan mengepalkan tangannya setelah dia memikirkan ini. Api ungu coklat melingkar dan naik dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membungkus 3 tulang rusuk seperti giok putih. Temperatur yang menakutkan dengan cepat menyebabkan udara di dalam ruangan menjadi kering. Nyala api yang menakutkan dengan gila-gilaan membakar tulang. Namun, tulang yang tampaknya lemah ini tidak bergerak sedikit pun. Warnanya bahkan tidak berubah sedikit pun. Api ungu coklat menyala dengan ganas di dalam ruangan. 3 tulang rusuk di dalamnya juga memancarkan cahaya samar. Panggangan ini berlangsung dari malam hingga larut malam, berlangsung selama hampir 10 jam. Di bawah pembakaran gila oleh Tritousan Lotus Heart Flame, 3 tulang rusuk secara bertahap berubah sedikit. Jenis warna putih giok juga perlahan menjadi pucat. Semacam warna emas gelap tua menggantikannya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan riak aneh yang diam-diam menyebar di bawah cahaya keemasan. Suara aneh cairan mengalir tiba-tiba keluar dari dalam ruangan yang sunyi. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat juga perlahan dibuka pada saat ini. Matanya melihat ke arah nyala api di depannya sebelum terkejut. Nyala api pada saat ini tidak lagi memiliki jejak tulang rusuk di dalamnya. Hanya cairan emas gelap aneh yang tersisa. Cairan perlahan mengalir di dalam nyala api. Tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri dan kadang-kadang berkumpul menjadi berbagai bentuk aneh. Apakah ini cara setelah segel dibuka? Xiaoyan bergumam pelan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menghirup udara yang agak kering. Tangannya dengan lembut terulur. Setelah itu, ia mencapai nyala api dan berhenti sejenak. Jari Xiaoyan dimasukkan ke dalam cairan dan terjadi perubahan. Orang bisa melihat cairan itu tiba-tiba bergoyang dengan kuat. Setelah itu, dengan kuat berputar di sekitar jari Xiaoyan. Itu membungkus seluruh tangannya dalam sekejap. Cairan emas gelap membungkus tangan kanan Xiaoyan. Rasa sakit hebat yang tidak bisa ditahan tiba-tiba ditularkan dari telapak tangannya. Ini menyebabkan wajah Xiaoyan berkedut. Setelah dibungkus oleh cairan emas tua, tangannya benar-benar mulai bergerak dengan aneh. Suara tulang ditekan bersama yang juga dipancarkan. Tanganku hampir lumpuh. Perasaan meremas menjadi semakin intens. Xiaoyan bahkan tidak punya waktu untuk terpana oleh hal aneh ini sebelum kepalanya tiba-tiba bergetar saat ini. Cahaya keemasan samar-samar muncul di matanya. Suara gumaman rendah dan dalam juga keluar dari mulutnya. Sebuah ledakan terdengar jauh di dalam pikiran Xiaoyan. Jiwanya juga sangat gemetar saat ini. Tiba-tiba, tatapannya berangsur-angsur menjadi kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada di alam misterius. Ruang ini tidak terlalu besar dan juga tidak ada sedikit pun kekuatan hidup di dalam ruang kosong ini. Mata Xiaoyan menyapu sedikit. Setelah itu, mereka tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di ruang kosong. Sosok yang sangat biasa berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Xiaoyan pada dasarnya tidak dapat merasakan aura sekecil apapun atau jejak doqi dari tubuh itu. Cara itu seolah-olah dia hanyalah orang biasa. Namun, perasaan yang dia dapatkan dari pekamungannya ini menyebabkan hati Xiaoyan menjadi semakin serius. Bagaimana orang biasa bisa muncul di tempat misterius semacam ini? Jika dia menebak dengan benar, sosok ini seharusnya menjadi pemilik sebenarnya dari sisa-sisa itu. Tempat ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi di dalam teknik Dou. Sosok ini juga bukan elit asli Dou Sheng. Sebaliknya, itu hanyalah bagian ingatan. Xiaoyan berpikir keras saat melihat sosok itu. Dengan pengalamannya saat ini, dia tentu tidak akan terkejut. Setelah merenung sejenak, dia dengan jelas memahami latar belakang sosok manusia ini. Itu seperti yang diharapkan Xiaoyan. Sosok ini tidak melirik Xiaoyan. Segera setelah yang terakhir memasuki dunia ini, suara seperti air yang tenang perlahan bergema di dalam ruang ini. Great Heaven Creation Palm, teknik Dou tingkat rendah kelas Tian. Itu dibuat oleh orang suci ini dengan menggunakan semua kekuatanku untuk menggabungkan 100 teknik Dou. Teknik telapak tangan ini memperhatikan makna penciptaan. Menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan langit dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mata Xiaoyan menjadi semakin cerah saat mendengar suara tenang yang sepertinya berbicara sendiri. Teknik Dou kelas Tian, melebihi orang biasa dan melampaui orang suci.
Dengan bisa mendapatkan rahasia yang disembunyikan oleh Santo ini di tulang, kamu bisa dianggap sebagai orang yang memiliki hubungan dekat. Karena kamu telah mendapatkan tulangnya, tangan kamu seharusnya telah dimurnikan oleh air liur roh emas. Ingat, telapak penciptaan langit agung hanya dapat berhasil digunakan dengan tangan yang telah dimurnikan. Jika tidak, seseorang pasti akan menghadapi serangan balik. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera berpikir keras. Rasa sakit yang hebat dari sebelumnya sebenarnya yang disebut air liur roh emas yang memurnikan telapak tangannya sendiri. Sungguh layak menjadi teknik Dou kelas Tian. Ini sebenarnya membutuhkan proses untuk mendapatkan warisan lengkap. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Jika dia melewatkan langkah penyempurnaan itu, dia kemungkinan tidak akan berani melepaskan apa yang disebut telapak penciptaan surga besar ini bahkan jika dia berhasil mempelajarinya. The Great Heaven Creation Palm memiliki kekuatan penciptaan. Setelah suara tenang itu perlahan terdengar, cahaya samar tiba-tiba muncul dari tubuh sosok itu. Tubuh itu juga dengan cepat berubah menjadi transparan. Ini mengungkapkan rute vena yang sangat jelas di dalamnya. Jejak energi emas gelap mengalir melalui pembuluh darah ini dan menguraikan rute pembuluh darah yang sangat aneh. Rute vena itu diedarkan beberapa kali sebelum perlahan menghilang. Untungnya, rute sirkulasi ini sudah diingat dengan kuat di benak Xiao Yan. Setelah jalur vena menghilang, cahaya-cahaya di dalam tubuh sosok itu juga sekali lagi menghilang. Cahaya keemasan gelap perlahan cerah. Segera, sebuah tangan diayunkan dan itu dengan keras mendarat di ruang kosong. Telapak tangan jatuh dan energi menakutkan segera menyapu seperti badai. Lingkaran cahaya berwarna hitam besar sekali lagi terbentuk di bawah telapak tangan sosok manusia itu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat lingkaran cahaya hitam yang dengan cepat menyebar di matanya. Dia tidak mengungkapkan ekspresi panik apapun. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah sosok di dalam lingkaran cahaya hitam gelap dari jarak yang sangat jauh dan membungkuk. Orang yang ditakdirkan, ingat nama suci ini, Sein Zhao Hua ciptaan. Suara samar tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan seperti guntur. Sosok itu juga secara bertahap memudar dalam lingkaran cahaya hitam gelap. Akhirnya, itu benar-benar lenyap. Sosok terakhir yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng di dunia ini menghilang dengan cara ini. Xiao Yan mengangguk pelan. Dia membiarkan lingkaran cahaya hitam gelap menyerang dan menghancurkan tubuhnya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di kamarnya. Nafas keruh perlahan mengikuti tenggorokannya sebelum dihembuskan. Dia bergumam, Sein Zhao Hua. Xiao Yan bergumam sedikit sebelum dia benar-benar terbangun beberapa saat kemudian. Matanya melihat ke arah tangan kanannya dan melihat bahwa tangan kanan ini saat ini memiliki cahaya keemasan gelap samar yang tampak seperti logam. Menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, Xiao Yan mulai berkeliaran di sekitar tangan kanannya. Segera, dia terkejut menemukan bahwa beberapa pembuluh darah yang sangat tersembunyi di bagian dalam tangan kanan sepertinya telah terbuka. Pembuluh darah ini terhubung satu sama lain, tampak seperti siklus yang aneh. Itu tampak sangat misterius ketika seseorang melihatnya. Xiao Yan teringat sedikit ketika dia melihat pasangan urat kecil ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa jalur di mana vena berputar berada pada posisi yang paling kritis. Tidak heran dikatakan bahwa hanya telapak tangan yang telah dimurnikan oleh air liur spiritual emas yang dapat menggunakannya, sebenarnya karena ini. Xiao Yan tiba-tiba merasakan pemahaman di dalam hatinya. Dia segera menghela nafas pelan. Dia memang layak menjadi seorang elit doseng dari generasi tertentu. Dia sebenarnya mampu menciptakan metode misterius seperti itu. Ada puluhan ribu meridian di dalam tubuh seseorang dengan vena rahasia yang tak ada habisnya. Bukan hal yang mudah untuk membuka pembuluh darah yang bermanfaat. Hati Xiao Yan sangat mendambakan telapak kreasi surga agung pada hari itu. Sekarang, dia beruntung berhasil mempelajarinya. Bagaimana hatinya bisa tenang? Menggosok kedua tangannya, Xiao Yan melompat turun dari tempat tidur dan berdiri langsung di dalam ruangan. Dia menghirup udara dalam-dalam. Doki di dalam tubuhnya mengikuti jalur ingatan di dalam pikirannya dan mulai berputar perlahan. Benar-benar kelelahan Doki yang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, ekspresinya tanpa sadar berubah ketika dia merasakan kecepatan di mana Doki-nya habis. Teknik Dou kelas Tian ini sebenarnya adalah rakus yang tidak kenyang tidak peduli bagaimana seseorang memberinya makan. Dengan meningkatnya jumlah Doki yang berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, cahaya keemasan gelap juga menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, cahaya hitam akhirnya muncul di tengah cahaya keemasan saat itu melonjak hingga batasnya. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak saat cahaya hitam muncul. Cahaya keemasan gelap di sekitarnya ditelan ke dalam cahaya hitam dalam sekejap mata. Itu juga secara bertahap menjadi lebih besar saat ini.
Sungguh energi yang menakutkan. Setelah secara pribadi menggunakan palem penciptaan surga hebat ini, Xiao Yan akhirnya benar-benar memahami terornya. Seketika, ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah paviliun bintang jatuh. Ada sesepuh dan murid paviliun bintang jatuh di sekitar kamarnya. Jika telapak tangan ini akan dilepaskan, kemungkinan besar tidak ada kehidupan yang tersisa dalam radius 100 meter. Beberapa keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan saat dia merasakan ini. Dia menarik napas dalam beberapa kali dan dengan paksa menghentikan kelelahan Doqi di dalam tubuhnya. Dia segera mengepalkan telapak tangannya sedikit. Cahaya hitam seukuran buah persik itu bergetar sesaat ketika tangannya terkepal. Akhirnya, perlahan menjadi pucat di bawah tatapan kaget Xiao Yan. Itu akhirnya berubah menjadi Doqi sekali lagi dan melonjak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia merasakan Doqi yang sangat besar yang sekali lagi pulih di dalam tubuhnya. Dia mengusap keringat dingin di dahinya, mengangkat tangan kanannya dan melihat ke arah dengan mata tertegun. Kilatan dingin berkedip di dalam mata hitam pekatnya. Palem penciptaan langit agung ini akan menjadi sabit yang akan merenggut nyawa hantu tua saat mereka bertemu lagi.